sang mata gadis main seng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sekar Ayu Cahyaning Tias, nomor absen 31 dari kelas 10E. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah Kerajaan Singasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kerajaan, masa kejayaan kerajaan, fase kemunduran, dan juga peninggalan-peninggalan Kerajaan Singasari. Yang pertama adalah latar belakang. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan dengan corak Hindu-Buddha yang berdiri tahun 1222 hingga 1292 Masehi. Kerajaan ini terletak pada Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Awalnya, kerajaan ini merupakan daerah kecil bernama Tumapel yang merupakan daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Daerah ini dipimpin oleh seorang akuwu bernama Tunggul Ametung. Tunggul Ametung memiliki seorang istri yang sangat cantik bernama Kendedes. Dan ada seorang pengawal bernama Ken Arok yang jatuh cinta pada Kendedes. Ia sangat ingin mencintai Kendedes. Karena ambisinya, ia pun membunuh Tunggul Ametung dengan menancapkan atau menusukkan keris ke dalam badan Tunggul Ametung ketika Tunggul Ametung tertidur. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok menikahi Ken Dedes dan menjadi aku baru di Tumapel. Di saat yang sama, terjadi konflik antara Kerajaan Kediri, yang saat itu adalah Raja Kertajaya, dengan para Brahmana, yang membuat para Brahmana meminta bantuan kepada Ken Arok. Ken Arok menyetujui permintaan tersebut. Ia ber Ia melawan Kerajaan Kediri dan berhasil mengalahkan Raja Kertajaya. Kalahnya, kalahnya Raja Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri. Setelah itu, Ken Arok membangun sebuah dinasti bernama Dinasti Rajasa. Sebagai pemimpin pertamanya dan memiliki gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Awur Wabumi. Ia juga merupakan raja pertama dari Kerajaan Singasari. Lanjut ke masa kejayaan. Masa kejayaan Singasari terjadi pada raja terakhir yang bernama Raja Kertanegara, yang menjabat pada tahun 1272 hingga 1292 Masehi. Di bawah kepemimpinan Kertanegara, kekuasaan Kerajaan Singasari mencakup wilayah yang sangat luas. Wilayah tersebut adalah Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Kertanegara. Tidak ingin Singasari hanya menjadi raja di Jawa. Ia mencetuskan Cakrawala Mandala Dwipantara. Cakrawala Mandala Dwipantara adalah usaha untuk menyatukan daerah-daerah yang ada di Nusantara. Untuk mewujudkannya, ia membuat beberapa upaya. Yang pertama adalah perluasan daerah dan hubungan luar negeri. Pada masa kepemimpinan Kertanegara, kerajaan pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan Singasari berhasil menguasai berbagai wilayah yang strategis seperti Bali, Maluku, Pahang, dan juga Tanjung Pura. Selain itu, ia juga menjalin hubungan dengan Kerajaan Champa yang ada di daerah Vietnam melalui pernikahan diplomatik antara adiknya, Putri Tapasi, dengan Raja Champa bernama Raja Jaya Simawarman. Pernikahan ini sebagai bentuk mempererat hubungan kedua kerajaan dan juga sebagai sarana pertukaran informasi. Usahanya yang kedua adalah ekspedisi Palawa yang dilakukan pada tahun 1275 Masehi. Ekspedisi ini
dipimpin oleh perwira petinggi militer Singasari bernama Kebo Anabrak. Ekspedisi ini adalah ekspedisi dari Pulau Jawa menuju Kerajaan Darmas Raya yang berada di Pulau Sumatera. Ekspedisi ini bertujuan untuk menemui Raja Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa dan menghadiahkannya sebuah arca Amogapasa kepada raja tersebut sebagai simbol persahabatan antar kedua kerajaan. Usahanya yang ketiga adalah memantapkan struktur pemerintahan. Jadi, Kertanegara ini tuh mengganti pejabat-pejabat yang kolot dengan pejabat yang lebih muda dan juga lebih berwawasan. Selain itu, dia juga membentuk badan penasihat yang kuat agar stabilitas politik itu tetap terjaga walau pasukannya tuh banyak yang di luar Jawa. Terus yang keempat itu adalah harmoni antara agama Hindu dan agama Buddha. Pada masa Kertanegara ini, Singasari itu mencapai puncak toleransi melalui ajaran Hindu Siwa dan juga ajaran Buddha Tantrayana yang menciptakan stabilitas sosial di masyarakat. Selain itu, terdapat bangunan candi dengan gaya arsitektur perpaduan antara Hindu dan juga Buddha, yakni Candi Jawi, yang sebagai bukti keharmonisan pada masa itu. Namun sayangnya, di balik keharmonisan itu, fase kemunduran kerajaan Singasari terjadi pada masa yang sama, yakni pada masa pemerintahan Kertanegara. Kemunduran ini bermula dari kosongnya pemerintahan di ibu kota. Raja Kertanegara itu tuh cuma fokus buat mengirim pasukan keluar Jawa. Dan ini tuh nyebabin prajurit-prajurit yang ada di istana itu sedikit. Dan ini juga menyebabkan pertahanan di dalam istana tuh jadi melemah karena prajurit yang sedikit tadi. Di sisi lain, itu tuh ada mantan pejabat yang dahulu berselisih dengan Kertanegara dan kemudian dimutasi ke Madura, itu tuh dendam kepada Kertanegara, yakni Arya Wiraraja. Dia membocorkan informasi ini kepada Jaya Katuang, yakni Bupati Gelang-Gelang atau Kediri, bahwa pertahanan Singasari itu tuh sedang melemah. Nah, Jaya Katuang yang punya dendam karena leluhurnya Raja Kediri itu kalah dari Ken Arok pun memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Ia melakukan penyerangan dua arah dari utara dan dari selatan. Dia mengirim pasukan kecil dulu nih ke utara buat ngecoh Kertanegara. Dan Kertanegara pun terkecoh. Dia mengirim sisa pasukannya untuk pergi ke utara dipimpin oleh menantunya Raden Wijaya. Nah, pas semua pasukan pergi ke utara, Jaya Katuang ini menyerbu dari selatan. Dan ya, tidak ada prajurit yang berjaga dari selatan. Akhirnya pasukan Jaya Katuang pun berhasil menembus istana. Nah, saat itu Kertanegara tuh lagi melakukan ritual keagamaan bareng sama pendeta-pendeta yang ada di sana. Si Jaya Katuang pun memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Kertanegara. Akhirnya Kertanegara pun gugur dan menjadi penanda bahwa kerajaan Singasari itu runtuh pada tahun 1292. Tapi meskipun kerajaan Singasari ini runtuh, menantunya Raden Wijaya itu tuh masih hidup dan berhasil melarikan diri. Kemudian si Raden Wijaya ini mendirikan kerajaan baru yang tidak lain dan tidak bukan adalah kerajaan Majapahit. Selanjutnya kita masuk ke peninggalan kerajaan Singasari. Peninggalan kerajaan Singasari yang pertama itu tuh ada Candi Singasari yang ada di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Candi ini tuh dibangun pada masa pemerintahan Majapahit sebagai bentuk penghormatan atau pendarmaan pada Raja Kertanegara, Raja Singasari yang gugur pada tahun 1292 Masehi.
Pembangunan si candi ini tuh atas siasat dari Raja Majapahit pada masa itu untuk menghormati leluhurnya, yakni Raja Kertanegara. Kenapa? Karena Raden Wijaya itu kan pendiri dari Majapahit. Nah, si Kertanegara itu menantunya, jadi nurun-nurun ke anaknya. Lalu selanjutnya adalah Candi Tidal yang juga berada di Malang. Nah, Candi Tidal ini tuh merupakan tempat pendarmaan juga, tapi pendarmaan untuk Raja Anusapati. Nah, ini dibangun sebagai bentuk penghormatan dan terkenal dengan relief cerita Garudeyanya. Selanjutnya ada Candi Jawi. Candi Jawi ini ada di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, Candi Jawi ini dibangun dengan memadukan unsur Hindu, di mana ada arca-arca Hindu nih di dalamnya, terus juga memadukan unsur Buddha juga dengan atap yang berbentuk stupa. Nah, candi ini tuh mencerminkan sinkretisme agama yang dianut oleh Raja Kertanegara. Selanjutnya ada Candi Jago yang ada di Malang, Jawa Timur. Nah, Candi Jago ini sama seperti dua candi sebelumnya itu sebagai bentuk penghormatan dan pendarmaan bagi Raja Wisnuwardana oleh putranya Raja Kertanegara. Selanjutnya ada arca. Yang pertama ada pra- arca Prajnaparamita. Nah, arca ini tuh penggambaran dari Dewi Kebijaksanaan Tertinggi atau Dewi Prajnaparamita dalam Buddha Mahayana. Arca ini tuh juga sering dikaitkan sama perwujudan Ratu Kendedes karena dia tuh kekalem gitulah. Nah, selanjutnya ada Arca Amogapasa. Arca Amogapasa ini tuh yang udah aku singgung di awal tadi, itu tuh adalah hadiah dari Raja Kertanegara kepada Raja Tribhuwana Raja di Sumatera. Nah, arca ini tuh menggambarkan perwujudan Buddha Avalokitesvara dan juga persahabatan kedua kerajaan dan bukti adanya ekspedisi Pamalayu tadi. Terus selanjutnya ada Prasasti Mula Malurung pad- em, merupakan peninggalan pada tahun 1255 Masehi. Nah, prasasti ini tuh isinya tuh informasi-informasi tentang eh, siapa-siapa aja raja-raja yang pernah menjabat sebagai raja di Singasari. Nah, kalau prasasti ini tuh diterbitinnya sama Kertanegara waktu dia masih muda. Jadi, Raja Kertanegara sebelum dia jadi raja. Terus selanjutnya ada Prasasti Singasari. Ini peninggalan tahun 1351. Prasasti Singasari ini tuh memuat informasi mengenai pendirian bangunan suci atau Caitya atau penghormatan kepada raja-raja Singasari. Nah, Prasasti Singasari ini tuh ditemuin di dekat eh, Candi Singasari tadi. Dan sama, ini tuh peninggalan kerajaan Majapahit. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jikalau ada kesalahan atau misinformasi yang saya berikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.